Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Al-Baqarah ayat 43-46. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Kita sembuhkan penyakit hati jasmani kita, penyakit-penyakit maaf bangsa-bangsa kita. Mari tolak bala dengan Al-Quran. Semoga bencana demi bencana yang menimpa bumi kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus empati, kita harus sensitif. Saudara-saudara kita yang kena bencana, tidak sempurna iman seseorang jika belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendirinya. Mari kita baca bersama-sama, jangan rumongso sudah. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون Sadaqallahul azim. Kita buka rahasia kalamullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmah wa ta'wil al-kitab. Allahumma ja'al qulubana arshal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa hifzal Qur'an. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da walhamdulillahi rabbil alamin. Rasul bersabda, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau kita ditimpa masalah apapun, selesaikan dengan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Tolong rasakan. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Atamuruna nasa bil birri, apakah kamu memerintah manusia dengan melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian lupa diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedang kalian juga membaca kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir atau menggunakan akalmu?
Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun dan sungguh sholat berat. Bukan khusuknya yang berat, tapi sholatnya yang berat. Illa alal khosiin, kecuali bagi orang yang sudah khusyuk. Yang sudah khusyuk itu bukan berat, tapi ringan, merindukan, menagih, nagehi. Nah, khusyuk itu seperti apa? Khusyuk itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Khusyuk itu connect kepada Allah, meyakini ruhnya berjalan menuju Allah, wa annahum ilaihi rajiun, sungguh mereka kembali kepada Allah. Ya Allah, jadikan ayat ini ayat yang manfaat. Ya Allah, ayat yang manfaat. Maknanya apa? Antara sholat dengan zakat sedekah itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita disuruh ruku dengan orang-orang yang betul-betul ruku. Sebelum ruku, depannya ini zakat atau sedekah. Saya analogkan seperti e-tol. E-tol itu kalau nggak ada saldonya, portalnya tutup. Kalau ada saldonya, buka. Alangkah indahnya, manisnya sebelum sholat itu sedekah dulu. Sedekah dulu, kemudian sholatnya itu khusyuk. Setelah khusyuk, keluar masjid, sedekah lagi. Fasolli lirabbika wanhar. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Perhatikan, rukuklah bersama dengan orang-orang yang betul-betul rukuk. Lihat, ada beberapa orang ruku. Yang rukuknya sungguh-sungguh, nanti nyambung. Sungguh-sungguh ketemu yang sungguh-sungguh, yang asal-asalan ketemu asal-asalan. Siapa yang rukuknya itu mencari connecting kepada Allah, sesama mencari, ketemu. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ruku secara sempurna. Hadis riwayat Bukhari Muslim, al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu diibaratkan pasukan yang dikumpulkan. Fama ta'arofa minha i'talafa. Kalau ruhnya itu saling mengenal, satu channel, satu frekuensi, maka min nafsu yang hidayah itu bersatu. Ya. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Jika ruhnya itu, hatinya tidak satu frekuensi, maka sering berselisih, gak ketemu. Walaupun satu masjid, hatinya, jiwanya belum tentu ketemu. Walaupun satu rumah, suami istri, itu kalau ada masalah, gak ketemu. Loh, bojoku nang ndi? Embu, lurus sebelahmu. Betul apa betul? Ya. Jadi, rukuk yang ketemu Allah, dengan rukuk yang ketemu Allah, nyambung min nafsi wahidah. Warka'u ma'arrokiin. Disinilah butuhnya satu frekuensi iman. Ketika kita ruku, ya, kepala, pundak, punggung lurus. Fa'idha rokata faj'al rohataika ala rukbataika. Ketika kamu ruku, maka letakkan kedua telapak tanganmu pada lututmu. Di samping saya kemarin ada jamaah lama, itu memegang kaki. Langsung saya ingatkan karena lama nggak ngaji. Pas itu.
Pak, kalau ruku telapak tangan memegang lutut. Dia memegang gares, tahu gares? Ya. Wamdud zohroka, modotkan, dorong punggungmu. Wa makin liruku ika, dan mantapkan ruku. Seperti ini. Red. Supaya jenengan tahu doa rukuk 1 subhana rabbiyal azimi. Sudah tidak ada asing. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Rukuk 3 subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Rukuk 4 subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Rukuk 5 ini kalau dalam bencana pas ini subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azmah. Maha suci Allah yang punya keperkasaan, kerajaan, sombong dan besar dan keagungan. Di tengah-tengah musibah saya paling senang karena di balik banjir itu Allah berdemonstrasi keperkasaannya maha besar dan maha agungnya. Jangan marah ya Allah, jangan marah ya Allah. Saya gitu. Kemudian, nah ini berkaitan dengan panjenengan nanti akan sadar. Kalau doa jenengan baru 1 dan 2, jenengan akan sadar rukuknya itu baru setengah hati. Ini loh, yang namanya ruku sepenuh hati itu, Allahumma laka rokatu, aku rukuk kepadamu, wabika amantu, iman kepadamu, walaka aslamtu, aku menyerah. Menyerah dalam bentuk apa? Khusuk, tunduk, khosya'alaka. Tunduk apa? Telingaku, wabasori mataku, wa mukhi otakku, wa idomi tulangku, wa asobi sarafku. Riwayat lain hampir sama, beda di wa alaika tawakkaltu. Nah di sini anta robbi. Kalau sudah anta robbi itu sudah ihsan. Sudah ihsan, anta robbi. Kalimat anta robbi itu tidak sembarangan. Sudah connect, anta robbi. Engkau Tuhanku. Khosya asam'i, saya serahkan telingaku. Tolong bersihkan ya Allah kemaksiatan telinga. Wabasori, bersihkan kemaksiatan mata. Wadami walahmi, darah dan daging. Pernah saya istilahkan, rukuk kita, sholat kita itu harus ngete. Karena setan itu sudah ada di darah kita. Pelan-pelan. Kita itu kalau maksiat, itu khusyuk. Zina itu khusyuk. Sampai darahnya mendidih. Betul. Orang kalau maksiat atau zina itu darahnya mendidih enggak? Semuanya bergetar enggak? Mikir nang disampaikan. Orang itu maksiat itu sampai sedarah-darahnya. Tapi kenapa ibadah kita itu enggak sampai ke darah? Makanya saya mengajak dan Rasulullah mengajak khusyuk itu sampai mendarah daging. Karena setan itu sudah ada di darah. Wadami walahmi, wadami walahmi. Jadi ketika sholat itu saya ajak zikir darahku, saya ajak zikir dagingku. Rungono sing lemu-lemu. Walahmi. Wa izomi wa azomi tulangku wa asobi sarafku. Tak tundukkan lillahi rabbil alamin. Dungu lho pengen itu. Sub, ya Allah. Sub. Gak sesuai dengan SOP Rasulullah. Belum diserahkan kemaksiatan telinga, mata, semuanya minta dibersihkan. Kalau minta dibersihkan, subuh nyambung kepada yang bersih. Jenengan kira-kira tertampar napa mboten? Baru dengar apa sudah dengar belum hafal. Terus kapan jenengan hafalkan? Sampai Ustadz, Masya Allah, bolak-balik. Seperti ini, paham maksudnya nggih? Ya Allah,
Ini aplikasi dari warka'u ma'ar raki'in. Orang yang rukuknya seperti ini, kemudian ketemu sub, sakno ya wong iku rek. Apa maneh Rasulullah, umatku kok koyok ngene sih ya Allah, ya Allah. Tidak sesuai dengan harapanku. Ada kata umati Rasulullah itu senang, ada kata umati Rasulullah sedih. Melihat warisan sholat yang begitu mukjizat, begitu sakti. Kemudian umatnya ngomong, aku wis sholat kok gini-gini. Sedih enggak? Makanya di dalam hadis, tidak dikatakan umatku. Lau mata hadza bi ghairi millati Muhammadin. Jangan salahkan Nabi Muhammad. Kalau matinya, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, jangan mengatakan umatku. Makanya saya belajar mati-matian supaya dikategorikan umati, umati. Butuh riadoh seperti ini. Saya tanya, orang ruku seperti ini langka apa langka? Langka. Sedikit. Kata illa alal khosiin itu menunjukkan sedikit. Asal-asalan dengan yang sungguh-sungguh banyak mana? Jawab, yang kalah dengan juara banyak yang mana? Makanya qad aflahal mu'minun. Khusyuk itu juara. Saya itu Ustadz, kalau bisa, ya Bu Ika, saya itu kalau bisa Ustadz, gak latihan menang Ustadz. Ojo ngono, gak usah lomba tak kasih piala sampean. Ngerti maksudnya? Manusia itu kalau pakai nafsu yang enak, gak usah latihan menang. Gak usah gitu, tak kasih yang paling enak, gak usah lomba, tak kasih piala. Ngerti maksudnya ini? Ngerti? Jadi sholat itu seperti perlombaan, ada yang kalah, ada yang menang. Oh disebut qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan untuk menuju menang, semuanya itu tidur dia latihan terus. Latihan terus. Yang dilatih kadang ngersuloh enggak? Oh, latihan terus istana, istana. Nanti ketika menang, coba ya apa? Ya apa? Sing ngrasakno bahagia sapa? Kayaknya Allah dan Rasulullah itu kayak gitu. Kita itu dipaksa untuk masuk surga. Tapi umatnya hambai aldab blek. Iman kita masih kekanak-kanaan dan sholat kita masih kekanak-kanaan. Terus kapan dewasanya? Kapan SD, SMP, SMA? Kapan dewasanya? Kalau tidak kita paksakan diri kita untuk imannya naik. Sampai kapan kira-kira? Saya ngomong kayak gini nyindir. Fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Ayo, saya ngomong kayak gini silakan dustakan. Bukan mendustakan sukahanan, tapi mendustakan Quran dan hadis itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kata tukadziban itu sambung kepada Al-Maun. Tak tunjukkan pendusta agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang tengah-tengahnya itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang rukuknya sujud asal-asalan itu termasuk fawailul lil musallin. Jawab, pengen menang apa kalah? Kalau pengen menang, latihan. Latihan itu bahasa Arabnya riyadho dan tirakat. Sholat kita itu harus diriadoi, ditirakati supaya sakti. Kita doakan ulama kita yang lagi berselisih. Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimina. Maaf Bu Anis, saya tambahi wal umaro. Ya Allah, panjenengan bangkitkan hati ulama, muslim, pemimpin min naumi ghaflatihimil amik. Dari kelalaian tidur. Hadratus Syekh mengibaratkan seperti tidur. Orang tidur itu sadar apa tidak sadar? Tidak sadar. Orang tidur kok ngomong namanya, sholat kita sering lindur, nah masuk.
sholat tapi enggak sholat. Wahdihim ila sabilil rosad, berilah hidayah ulama, muslim, umaro, jalan yang lurus. Allahumma ya hayyu ya qayyum akhi jam'iyatana nahdlatul ulama, panjenengan hidup dan berkembang jamaah Nahdlatul Ulama, saya kaitkan dengan ma'at khusu, panjenengan batin, urusan panjenengan sendiri, hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah, hidup berkembang sampai hari kiamat. Dengan berkah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Beliau menukil ayat An-Nahl ayat 97. Hidupkanlah dengan hidup yang thayyibah. Semoga sholat kita juga sama. Hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah. Tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi dengan provokasi teman kita yang terkadang minal jinnati, tonggo kita, perumahan kita, kadang minal jinnati wanas. Karena menuju baik itu tidak lepas daripada yuwaswis. Minal jinnati wanas. Kira-kira jenengan teguh enggak? Illa alal khosyiin. Karena belajar sholat khusyuk itu rata-rata banyak yang tereliminasi. Seperti naik gunung, kalau di bawah itu peserta jamaahnya banyak. Semakin naik audisinya, seleksinya Allah semakin ketat. Nah, karena seleksinya itu langsung Allah. Seleksinya itu langsung Allah. Beliau juga menukil surat Ibrahim ayat 37 sesuai dengan doa saya. Makanya ketika doa ini saya terima dari Bu Anis, loh kok sama dengan susunan saya. Padahal saya bukan siapa-siapa. Beliau mendoakan Nahdlatul Ulama seperti Ka'bah. Faja'al af'idata minan nasi tahwi ilaihim. Disenangi. Warzuku minat samaroti, dianugerahi rizki berupa buah-buahan. Kalau Indonesia ya kita kontekstualkan la'allahum yashkurun, agar mereka itu bersyukur. Itu ada rizki tambang, maratukaran. Yes, susah kalau sudah kayak gitu. Betul ya? Nyambung nggak kira-kira? Warzukum kuwatan ghalibatan ala kulli batilin, anugerahkan kepada ulama, pemimpin kekuatan yang mampu mengalahkan segala kebatilan. Wa zalimin, orang-orang zalim, wa fakhisin, orang-orang yang keji, wa su'in, orang-orang yang jelek, la'allahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa. Di doa iftitah, nah ini, terutama ketika sholat malam, saya doa ini, berkaitan dengan perselisihan baik skala rumah tangga, teman, ormas, partai. Karena likulli ro'sin ro'yun. Setiap kepala itu punya pemikiran. Setiap hati punya perasaan. Dengan itu termasuk baper nama mboten. Sedikit. Saya selalu berdoa ini ketika sholat tahajud. Kalau sholat sendiri, doa ititah 1, 2, 3, 4, sampai yang panjang ini juga saya baca ini. Paling senang ini, Allahumma lakal hamdu anta nurus, paling senang. Enggak tahu jenengan kapan senang. UTW, alhamdulillah. Mas Habib UTW ya. Jejerlah orang yang senang, nanti ketularan senangnya. Maaf, jangan jejer kepada orang benci, ketularan bencinya. Jejerlah kepada orang yang disenangkan sholat, nanti akan menular. Ikhlas ya? Ikhlas ya? Al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu diibaratkan pasukan. Kalau sesama disenangkan, menyatu. Tapi kalau satu disenangkan, satu tidak, itu tidak menyatu. Saya khawatir suami istri tidak disenangkan, tapi senang kepada orang lain. Itu harus auzubillahi minasyaitonirrajim. Hati-hati loh, saya gini juga baca. Gini nggih, nenek kali sinten? Kali juga nih. Ayo kok. Juga jenengan
Oh nggih. Nggih paham paham paham. Paham Pak Gofur, paham. Nanti aja di belakang layar ya, nanti paham saya. Masya Allah. Ngaji di sini itu ayat qauliyah dan kauniyah hati jenengan. Mau? Tak tutup kalau nggak mau. Mau. Dan ayat kauniyah alam semesta. Nanti ayat bangsa itu ada. Ayat musibah bencana itu juga ada. Ada juga bencana rumah tangga, gempa rumah tangga. Ada lagi gempa dompet, gempa WK, gempa di kantor. Gempa hati ada, baca wajibkan doa ini. Karena perselisihan itu pasti ada dimanapun dan kapanpun dan itu sunatullah. Doa ini melibatkan Allah. Paham? Bukan sekedar pikiran dan baper. Orang itu kalau sudah baper, itu sudah sumum. Wis pokoke, wis pokoke. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Ya Allah. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah. Perhatikan, Allah itu tahu yang tidak tampak dan yang tampak. Allah itu tahu yang terjadi dan yang belum terjadi. Anta tahkumu baina ibadika fi makanu fihi yakhtalifun. Engkau adalah hakim, memutuskan di antara hambamu yang berselisih. Ihdini, saya sering nggak hanya ihdini, tapi tak ganti ihdina. Saya nggak mau egois. Berilah kami hidayah. Limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik, terhadap apa-apa yang kami perselisihkan. Minal haqqi biidnik, hidayah yang hak dengan izinmu. Bukan dengan yuwaswisu, bukan dengan nafsu, bukan dengan emosi. Pulangkan saja. Nah, itu emosi. Tiba ketika dimulino, nyesel. Loh, ya kan. Akhirnya balik melaku kapok. Minta hidayah dari Allah minal haqqi biiznik. Luar biasa, Mas Adam. Ada kata minal haqqi biiznik. Innaka man tahdi man tasa'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu itu memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Kalau bicara kamu kehendaki itu ngeri. Jadi hidayah tidak bisa di KKN. Suaminya dapat hidayah, istrinya belum tentu. Bapaknya dapat hidayah, anaknya belum tentu. Istrinya dapat hidayah, suaminya belum tentu. Sangat pribadi, sangat personal. Ila sirotim mustaqim. Suami istri kalau bermasalah, rumusnya dua-duanya ngaku benar. Ulama dengan ulama bermasalah, dua-duanya benar. Pertanyaannya, sopo sing salah? Fa'in tanaza'tum farudduhu ilallah. Ketika kamu berselisih, silakan kembali kepada Allah. Minta petunjuk. Ya. Contoh seperti Nabi Adam dan Hawa. Saya mau cerita sebentar. Kenapa Nabi Adam sama Hawa kok diusir dari surga? Awalnya iblis menggoda Nabi Adam gak kuat. Wah, suami itu biasanya kelemahannya istri, tak goda istrinya. Digodalah istrinya Hawa, tergoda. Istri tergoda, ngidik-ngidik, karena kelemahannya suami di ngidik-ngidik si istri. Walaupun di luar itu jenderal bintang 4, di rumah jenderalnya pindah.
percaya. Walaupun ustadz juga sama. Loh iya, makanya istri itu wajib baik akan menjadi suami baik. Kalau istrinya jelek akan menjadikan suami masuk penjara. Sering saya katakan istri itu memegang pintu. Suami bisa masuk neraka karena istri, bisa masuk surga karena istri. Ya Allah. Saya punya teori, silakan sampai bermasalah dengan orang lain, tapi jangan kepada suami istri. Garwo, sigarane nyawa. Masalah rumah tangga bisa mengkontaminasi sekolah, bisa ke kantor, itu wajar. Garwo, sigarane nyawa. Kemudian doa ini, maaf, saya mendapatkan ilham mengamalkan doa ini, Bunda Ika. Ketika ada masalah juga dengan Masya Allah. Hikmah dari ada masalah itu saya mengamalkan doa. Terus akhirnya saya tingkatkan lagi. Masih ingat sebuah dalil ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjata orang mukmin, tiang agama atau benteng atau cahaya langit dan bumi. Logikanya gampang. Benteng itu dibangun sebelum musuh datang apa ketika musuh datang? Bagus. Jadi doa ini dibaca sebelum perselisihan datang. Paham? Musibah bencana datang itu seharusnya doa tolak balak musibah itu dibaca dulu. Jadi jangan nunggu ada masalah baru berdoa. Kemarin Sufulan itu datang ke sini Bunda Ika. Masalah dengan suami dan anaknya. Ustadz, saya ini belum mati loh Ustadz. Anak saya sudah obok-obok warisan. Saya masih ada, rumah ini minta dijual. Bu Anies. Terus pokoknya ayat kauniyah lah, pokoknya Pak. Ayat kauniyah. Ya Allah. Orang seperti ini mau minta doa seperti sulapan. Betul. Orang yang datang kan bermasalah. Minta ijazah, sekali dibaca, selesai. Betul enggak? Enggak saya kasih doa. Doa itu ibaratnya seperti bibit unggul. Seunggul-unggulnya bibit, kalau tanah itu tidak disiapkan, ditanam di tanah yang tandus, maka bibit itu mati. Ditanam di tanah yang gersang layah ya walayamut, tidak hidup dan mati. Ditanam di tanah yang subur, hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah. Jadi doa, wirid, ijazah itu seperti bibit unggul. Seunggul-unggulnya kalau ditanam di hati atau tanah yang tidak subur, nanti doanya disalahkan dan ustadznya dikatakan gak sakti. Ya Allah, bisa dipahami ya. Makanya bentengi hati kita, rumah tangga kita. Nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Bentengi rumahmu, bentengi hatiku dengan dua cahaya. Cahaya sholat dan cahaya bacaan Al-Quran. Bentengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.